Shalom, puji Tuhan, saudara. Saya baru dari supermarket, yaitu saya belanja begitu banyak untuk kirim-kirim orang sakit, buah-buahan, gitu. Ya, banyak sekali lah yang harus saya kerjakan. Bukan hanya kirim obat-obatan, vitamin, juga kita kirim buah-buahan juga. Nah, apa yang harus kita perbuat sekarang dalam situasi seperti ini? Tidak ada yang lain. Ya, kecuali kita mulai sekarang ini ya datengin mereka lah. Mereka kan sekarang lagi isolasi mandiri. Jadi ketika mereka isolasi mandiri, tentunya belum tentu mereka mampu masak. Karena badannya lagi demam. Ketika demam mana mungkin. Jadi mau tidak mau ya kita mesti bantu seminggu 2 minggu dengan makanan. Jadi kalau mereka kuat ya kita kasih yang makanan beras. Kan kita ada program juga, yaitu program bagi setiap jemaat di BLESS di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Siapa yang kena positif COVID-19 ini harus lapor ke gembala dan nanti akan diarahkan ke ketua komsel. Dari ketua komsel nanti kita bikinkan mereka tabel daftar-daftar yang kena, alamat rumah, HP, dan disitulah kami akan doakan dia. Kita kirim melalui video apa yang mereka butuhkan, yaitu doa dan perhatian. Terus kita juga kasih mereka namanya obat-obatan yang dasar. Bukan hanya obat-obatan dasar saja, kita juga kasih makanan dasar, beras, telur seperti ini lah. Kita sudah kirim-kirim begini, saudara. Nah, kita bawa seperti ini juga. Itu yang makanan dasar saja. Belum lagi kita mesti kasih juga namanya kacang hijau, kita kasih namanya super mie, gula. Nah, itulah kita harus mulai seperti itu. Juga kita mulai bantu mereka. Kalau mereka sudah ke dokter, kita arahkan ke sana. Kalau mereka butuh vitamin, kita bantu. Tapi kalau sudah dokter ngasih resep, beberapa mereka tidak menemukan obat itu di apotek sudah kosong. Jadi terpaksa saya mesti telepon teman-teman yang punya rumah sakit, dokter. Saya tunjukkan resep melalui WhatsApp. Nah, mereka bantulah. Jadi saya bantu, puji Tuhan, dari 100 orang itu, saudara, Tuhan tolonglah. Mayoritas semua rata-rata mereka masih bisa bertahan hidup. Bahkan ada yang sangat menderita sekali, sudah dikatakan tidak mungkin hidup. Tetapi kita ingatkan dia bahwa tubuh yang sehat itu akan bisa menyembuhkannya dengan hati yang gembira, dengan semangat itu, tidak boleh patah. Karena kalau kita lihat virus itu tidak ada obatnya. Contoh virus flu, kita flu aja, pasti cuma dikasih obat-obat seperti Neosep, Decolgen, Insta, apa saja. Selalu dikatakan pereda, bukan penyembuh. Dia butuh istirahat, makan, tidur cukup supaya dia lawan sendiri, termasuk COVID ini. Jadi kita, saudara, kasih mereka. Kita bukan dokter, kita kasih mereka tubuh yang kuat, rohani yang kuat, mental yang kuat. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Dalam kitab Yeremia 24, dia jelas dikatakan penglihatan tentang dua keranjang buah arah. Yaitu dari Yeremia ditunjukkan ada 2 buah keranjang buah arah. Satu buah arah yang baik, satu yang tidak baik. Buah arah yang baik itulah yang Tuhan mau. Buah arah yang tidak baik itulah orang-orang yang hidupnya egois, iri, jauh dari Tuhan, agamawi, mementingkan diri sendiri. Juga contoh sebagai pelayan Tuhan, ada juga pelayan Tuhan yang pada saat situasi ini juga takut. Saya juga takut, semua takut. Apalagi bulan 6 sudah dikabarkan dari India variasi Delta muncul. Banyak orang berbondong-bondong. Orang dari Jepang balik, orang dari Australia balik Australia, orang dari Amerika kembali ke Amerika. Bahkan orang Indonesia dari Surabaya atau dari Jakarta ikut ke luar negeri, saudara. Bahkan juga mungkin ada pelayan Tuhan, gembala yang nggak masalah. Mungkin dia mau menyelamatkan diri, mungkin ada urusan lain. Tetapi sebenarnya inilah kesempatan momentum. Saya tinggal di Singapura, saudara. Saya tinggal di Singapura, tetapi apa yang saya harus kerjakan untuk mereka? Saya tidak pulang. Saya bisa pulang, saya punya alasan bahwa keluarga saya di situ, saya bisa doa melalui sana. Tetapi saya tetap jaga di Surabaya, tinggal di rumah yang kecil seperti ini. Dan setiap hari jam 6 saya doa, saya masak, saya belanja, sampai saya kirim makanan, jam 3 saya balik, terus belum ada nanti Zoom, dan terus ada orang yang datang minta obat, saya mesti telepon dokter, luar biasa sekali.
Ini 1 bulan kelihatannya akan panjang terus. Inilah sedikit yang kita, saudara, tugas seorang gembala tidak mudah. Saya ingin menjadi buah arah yang baik di hadapan Tuhan. Walaupun sebagai seorang gembala yang sudah pasti melayani Tuhan waktunya, tapi belum tentu saya bisa menjadi buah arah yang baik kalau saya tidak melakukan yang baik. Apalagi jemaat juga bisa menjadi buah arah yang baik kalau dia mulai menyisihkan waktunya, ikut mendoakan, ya, terus ikut melayani teman-temannya yang sakit. Mungkin ngirimlah, walaupun dia tidak punya uang, mungkinlah kirim 1 super mie kayak saudara, atau doakan, atau say hello. Nah, di sinilah perlu, saya juga ingat satu firman Tuhan juga, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62. Karena dari Dialah keselamatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku. Aku tidak akan goyah selamanya. Saya ingatkan kepada yang sakit itu, saya telepon, saya WA. Ya, jadi tetap tenang. Kenapa? Kalau tenang, Tuhan menjadi benteng kita. Tuhan akan menolong kita, memagarin kita. Tapi kalau kita panik, di rumah sakit panik, saudara, sudah sesak panik, siapa? Orang pun tidak boleh masuk. Saudaranya tidak boleh masuk. Istri suaminya nggak boleh masuk. Dia sendiri. Hanya bisa melalui WA, saya kasih tahu mereka bahwa dia tidak sendiri. Kami berdoa. Jadi dia juga harus tenang, percaya. Disinilah ujian iman kita. Saudara, melalui COVID ini, yang sakit kena ujian iman, yang nggak sakit pun dapat ujian. Ya, seperti saya begini, pagi-pagi udah belanja, tetapi saya cuma jatah untuk 10 orang yang saya layani. Ini masih 50-60 orang. Saya masih ada yang saya pesankan dari restoran, karena nggak mampu masak untuk 90-100 orang. Saya pesankan juga di teman-teman yang online, yang jemaat yang jual online, saya kirim sana untuk 15 orang, sana 15 orang, restoran 15 orang, saya 10 orang. Nah, inilah yang namanya, terus saya juga bikin grup-grup untuk Surabaya, saya bikinkan grup, semua para gembala di situ, yang sakit didata semua, terus yang dilayani apa yang belum dilayani, termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan saya mengcover semua karena saya gembala senior. Bukan di Surabaya, saya masih mantau juga yang dari Jakarta perlu dikerjain apa, yang dari Sumatera perlu dikerjain apa. Walaupun saya tidak bisa ke Sumatera, tapi saya bisa memantau, obatnya tolong beli ini, tolong kasih ini, saya kirim doa. Kalau yang di Surabaya saya tambahan seperti ini. Ini yang saya kerjakan, saudara. Nah, shalom. Ini rumahnya di Jalan Kenjeran ya? Iya, Kenjeran nomor 75. Wah, 75. Kita ini sekarang di nomor 300 sih. Tak pikir kamu di 170, 200. Saya dengarnya sih 75. Iya, soalnya dari Kaliondo itu loh. Iya, kita muter ke Galaxy Mall. Tak pikir ya sudah 200, 300 toh. Ternyata kita muter jauh. Tapi ini kita sudah kuburan Rangka. Kurang lebih maju lagi ngelewat kereta api kok, ngelewat kereta api. Setelah kereta api baru muter balik, U-turn ya, ke arah timur ya. Jadi kita punya program gereja itu, ada satu program namanya Because Best Care. Because Best Care artinya gereja best karena gereja best punya perhatian. Because Best Care itu biasanya untuk gempa bumi, bencana alam, banjir, gunung meletus, itu kita bantukan Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, NTT, sampai ya Jawa Timur, di mana-mana lah. Kita sudah bergerak semua, walaupun itu bukan yang mengenal gereja kita, tapi kita bergerak. Kita bantu betul-betul. Walaupun sampai kita tuh kirim orang, kalau di Jakarta banjir kita pinjam perahunya, jemaat sendiri bantu-bantu. Kalau ada jemaat kena, kita bantu. Tetangganya kita bantu semuanya, baik makanan, baik obat-obatan juga. Dokter-dokter kita libatkan, termasuk di NTT, Gunung Kelut, kena Gunung Merapi, ya itu semua lah. Sinabung, Sumatera, kita bantu sampai nggak mampu, kita kasih uang aja mereka untuk belanja karena mereka tidur pengungsian. Nah, Because Best Care ini sudah untuk seperti itu. Tetapi sejak COVID ini, varian Delta ini yang sangat menakutkan,
tiba-tiba bergelimangan, orang jatuh, orang mati, orang jatuh, orang mati. Begitu banyak, semua panik semua. Because Base Care ini kita mulai tarik untuk menghadapi COVID. Dengan cara bagaimana? Nah, kita bikin setiap gereja, kan ada komsel-komselnya. Nah, kebetulan komselnya tidak banyak karena semua tidak mau terlibat dulu. Jadi kita gerakan gembala sama komsel. Untuk apa? Untuk gembala dengan komsel itu, ketua komsel, untuk memperhatikan jemaatnya masing-masing yang di komsel itu. Jika ada yang sakit, familinya yang sakit, temannya yang sakit, nah kita akan bantu. Teman asal dia mau ikut di komsel suatu hari, walaupun dia bukan gereja kita bantu juga. Nah akhirnya kita bikin grup Jakarta sama Bandung, ya, sama Jawa Barat, satu grup di WhatsApp. Jadi di situ dipantau semuanya. Siapa yang sakit? Oh, di Jabodetabek, itu di Depok, di mana sakit, namanya siapa. Begitu saya data itu, saya kirim langsung message ke orangnya itu sendiri. Saya berdoa untuk dia dan sebagainya. Nah, juga di Jawa Timur juga sama. Di Jawa Timur kita data juga, yang di Surabaya ada berapa komsel. Ya, yang sakit setiap hari itu datang terus yang sakit. Terus sudah dilayani belum? Sudah dikasih obat belum? Kondisinya bagaimana? Setiap hari diupdate. Kita kurang lebih ada berapa ya? NTT Bali satu grup, Jawa Timur satu grup, Jawa Tengah satu grup, Jakarta Jawa Barat satu grup, Sumatera satu grup, Sulawesi satu grup, Kalimantan satu grup, sama Papua. Ya, kurang lebih ada 7-8 grup yang kita buat Because Base Care. Nah, ini Because Base Care akan berkembang untuk bantuan seperti NTT waktu banjir, tiba-tiba banjir yang mati banyak. Because Base Care ke sana, walaupun bukan jemaat kita. Dan selama ini sudah ada 500 pendeta di luar gereja Base. Ada berapa ratus jemaat di luar gereja Base, gereja Kaiser sendiri. Dan ada jemaat sekitar 500 yang selama 1,5 tahun ini kita bantu terus. Baik itu berupa dana untuk bayar kos, bayar beasiswa, atau bayar sekolah, bayar listrik, sesuai dengan kebutuhan. Ya kita kasih mama yang butuh apalah, kita bantu sebisanya. Jadi sekarang gereja ini yang mengeluarkan uang, gereja yang bantu mereka. Kalau dulu mereka bantu gereja, sekarang gereja yang bantu mereka. Orang tanya, uangnya dari mana? Kita kok nggak ada uang nih. Tapi Tuhan kirim, saudara, luar biasa. Tuhan kirim. Karena kita kan berani memberi, ya Tuhan kirim. Kita kasih ke mereka, ada saja. Gereja memang kekurangan, tetapi mereka membutuhkan. Tuhan itu Tuhan yang mengepalai gereja. Dia tahu segala kebutuhannya. Ketika kita kekurangan, saudara, kita tetap melakukannya. Maka Tuhan menolong kita semuanya. Ini kita sudah dekat dengan lokasi. Itu tanggal suami saya tanggal 29, kemudian menyusul saya tanggal 1. 1 Juli. Iya. Awalnya sih badannya itu capek-capek sebelum demam loh ya, capek, pegel gitu, kurang lebih 3-4 hari. Setelah itu demam, terus batuk ringan, demamnya juga masih ringan. Tapi kita langsung waktu itu tes antigen, hasilnya positif. Kita langsung isolasi bertiga sama anak saya perempuan. Kita isolasi ya. Saya dengar juga Bapak sampai kondisinya ini ya, sesak sampai masuk rumah sakit. Iya, itu sesudah 2 minggu lebih. Istri sama anak saya sudah sembuh. Habis itu saya kalau habis melakukan aktivitas agak berat sedikit, misal mandi apa gitu, terus nafas itu pendek, terus sulit nafas gitu. Terus ya itu sempat cari rumah sakit gitu. Nah, mungkin Pak, selama pengobatan atau isolasi mandiri, gimana sih perasaan Bapak Ibu waktu itu? Mungkin sempat kabari juga kepada koordinator gereja Base. Oh sempat. Bahkan saya mungkin setiap 2-3 hari selalu ditelepon sama Pak Malvin, sama Pak Ako.
Terus sama Pak Gembala senior juga sering WA tanya-tanya saya gimana. Saya dikirimin makanan, saya dibantu doa. Terus saya yang terakhir juga dikasih obat-obatan juga gitu. Pokoknya teman-teman dari BES itu semuanya sangat mendukung. Iya, betul. Iya, mendukung dalam doa. Gembala dan juga koordinator Iya, juga memperhatikan iya, Iya. sangat. COVID ya. Iya. Iya. Kita sangat merasa tertolong, merasa terhibur. Saya sangat berterima kasih sekali sama tim BBC, sama tim Gereja BES, dan terutama sama Pak Gembala senior, Pak Fengki, yang sudah sangat banyak membantu dalam doa, dalam memberi makanan, mensupport kita supaya cepat sehat, gitu. Jadi sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih kepada tim Gereja BES. Untuk teman-teman yang lain mungkin yang sekarang masih sehat, ini saran saya aja supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan dengan benar, karena sakit ini sangat-sangat gak enak sekali. Nggak main-main. Mungkin kita ini masih dikasih kesempatan untuk hidup, masih dikasih kesempatan sama Tuhan, jadi kita masih diberikan kesehatan. Tapi banyak dari mereka yang lain pun kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami. Jadi ya lebih baik jangan deh sampai kena tertular penyakit ini. Itu aja. Kita satu keluarga. Jadi dari anak saya Joshua yang paling kecil itu kena pertama, kemudian kita merawat dia 3 hari kemudian kita sekeluarga kena berturut-turut, sehingga kita di rumah ini ada 7 orang semua kena. Jadi mulai tanggal 1 Juli itu berturut-turut kena. Tapi saya dalam waktu 3 hari itu sudah mulai sembuh, sembuh kembali. Tapi saya tetap merawat istri, anak, dan kita saling menjaga. Tapi yang terutama pada hari pertama saya terkena itu waktu malam tidur itu ada suara yang bergiang di kepala saya, itu baca firman. Maka itu saya lakukan karena itu sudah sering terjadi di dalam kehidupan saya. Dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, itu apa yang saya butuhkan tanpa saya harus meminta, Tuhan itu menolong. Dengan saya taat melakukan firman. Jadi baca firman itu salah satu pekerjaan Tuhan yang saya lakukan dalam pelayanan saya. Dan pada waktu saya sakit pun saya rasakan kuasa Tuhan yang begitu besar yang memberikan pertolongan di dalam keluarga saya ini. Kita sangat berterima kasih pada waktu kita dalam isoman itu dari gereja, terutama gembala senior kita, Pak Fengki sendiri yang datang ke sini memberikan makanan sehari-hari dan juga obat-obatan vitamin yang dibutuhkan kalau orang kena COVID. Begitu besar perhatian dari gereja. Dan bukan itu saja, saya sebagai seorang
ketua komsel, koordinator di dalam gereja, juga melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Fengki kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu butuh pertolongan. Jadi walaupun kita dalam keadaan pemulihan, setelah sakit itu kan ada waktu pemulihan setelah sembuh. Nah, kita juga melakukannya dengan mengunjungi, memberi semangat kepada jemaat-jemaat. Salah satu itu saudara kita sendiri, ipar saya sendiri yang terkena COVID sehingga masuk ke rumah sakit dalam keadaan yang betul-betul kritis. Nah, kita menolong mereka, berdoa kepada mereka, juga setiap hari kita dalam keluarga mengadakan doa keluarga untuk kesembuhan dari saudara kita ini, Diana. Dan sekarang walaupun sudah waktu itu masa kritis, sangat-sangat, kata orang sudah nggak punya harapan karena dia punya oksigen 37. Sudah sampai di bawah 37. Itu sudah satu mujizat dari Tuhan. Ini karena kita mau merendahkan diri kita, minta pertolongan Tuhan untuk memperpanjang dia punya nyawa. Pada waktu itu saya telepon Pak Fengki. Pak Fengki langsung ngomong, apalagi sudah ada yang ngimpi bahwa adik saya ada di kuburan, bilang gitu. Terus akhirnya Pak Fengki ngomong minta diperpanjang umurnya. Doa minta diperpanjang umurnya. Iya Pak. Terus saya sama keluarga semua bergandengan tangan minta tolong kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan untuk saudara ipar saya, karena adik saya kan nangis ya, istrinya diberitahu seperti itu, adik saya nangis. Terus saya seminggu kemudian saya ngimpi itu orang hitam besar, dia ngomong saya mau Diana katanya gitu. Terus langsung saya terbangun saya langsung doa saya ngomong, Tuhan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu adik ipar saya tengking dalam nama Yesus, saya bilang. Terus saya doa terus setiap hari, doa keluarga saya ngikuti terus. Terus pada waktu saya ngimpi, saya tanya adik saya, dokter tuh ngomong apa? Katanya paru-parunya ada bakterinya katanya. Setelah selesai semuanya bilang paru-parunya ada bakterinya. Doa ya Pak gitu. Maksudnya dokter ngomong ini kritis, di ICU pasang ventilator. Setelah 1 bulan membaik gitu, kok tambah meningkat. Saya ngomong, Tuhan pertolonganmu pasti sempurna. Kalau Tuhan nolong nggak mungkin setengah-setengah, pasti sempurna ya. Saya setelah keluar dari rumah sakit, saya cerita sama Pak Fengki bahwa adik saya keluar itu karena pertolongan Tuhan. Iya katanya Pak Fengki, apalagi ngimpi seperti itu, ada gitu. Iya, saya juga ditolong Tuhan, 7 anak saya 4, keponaknya kok 1 sama saya semuanya 7 orang itu saya ngasih obat semua. Pokoknya kalau kena COVID jangan takut, kita kompak ngasih minuman panas-panas, saling tolong dalam keluarga itu. Mungkin terakhir Pak Ahmad tadi sebagai koordinator komsel juga ya, yang juga turut membantu para jemaat atau anggota komsel dan juga jemaat yang terkena COVID juga. Mungkin boleh cerita juga Pak, bantuan apa yang bisa diberikan dari gereja untuk bila mana jemaat ataupun anggota komsel kita ini terkena dampak COVID juga ya. Untuk jemaat yang kita bantu dari gereja itu, setiap hari gereja itu memperhatikan kebutuhan terutama makan yang dikirim melalui gereja ya kepada setiap jemaat. Itu ada Pak Dengkian, terus Bu Lina, terus ada lagi Pak Erwin ya, dan beberapa orang lagi, dan juga dari teman-teman yang lain. Jadi bukan saya sendiri aja yang melakukan itu, juga ada dari Pak Melvin, dari Pak Samuel yang ikut di dalam misi ini.
Sehingga setiap jemaat sangat berterima kasih. Pada waktu kita telepon, kita tanyakan keadaan mereka, kita berikan doa apa, mereka sangat-sangat berterima kasih, terutama kepada perhatian dari gembala senior kita yang turun tangan sendiri melayani mereka. Pagi-pagi sudah datang ke rumah mereka, kirim makanan, kirim obat. Itu sangat-sangat menyentuh hati mereka, membuat mereka itu semangat, dan itu juga sangat membuat mereka punya badan jadi sehat kembali.